diberi hak untuk memilih pemimpin kita dalam rangka melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan itu dengan baik demi dan untuk kesejahteraan kita sebagai masyarakat, tetapi juga bangsa ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dan sebagai warga bangsa, sebagai masyarakat Indonesia, Bapak Ibu dan saya, ketika kita sudah melakukan tanggung jawab kita, hak kita untuk memilih pemimpin untuk memimpin kita dan mengelola, menata, layani seluruh tanggung jawab dalam pemerintahan ini, kita pasti ingin pemimpin yang kita pilih, pemerintah yang ada, menjalankan tugas mereka dengan baik dan benar. Sebab pemerintah yang baik tentu akan disukai oleh masyarakat, tetapi pemerintah yang lalim atau tidak baik tentu tidak disukai oleh rakyatnya. Bapak, Ibu dan saya, kita sendiri telah mengalami dan merasakan bagaimana apa yang kita rasakan, apa yang kita alami sebagai warga bangsa di negara kita yang tercinta ini. Apakah kita telah benar-benar merdeka? Apakah kita telah benar-benar bebas? Apakah kita hidup sejahtera, merasa nyaman, damai, dan seterusnya? Itu sudah menjadi pengalaman kita masing-masing, sebab kita semua berada di dalam bangsa dan negara ini, dan kita telah mengalami semua hal yang dilakukan oleh bangsa dan negara ini. Apapun itu, kita diminta untuk tetap menghormati, menghargai, tetapi juga takluk kepada pemerintah. Dan lewat firman ini Rasul Paulus mengingatkan Bapak, Ibu dan saya bahwa bagaimanapun baik atau buruknya pemerintah, semua orang percaya kita harus tunduk kepada pemerintah. Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latar belakang Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma karena pada saat itu Kaisar Nero menjadi kaisar di Roma. Dia menjalankan pemerintahannya sebagai kaisar yang sangat kejam terhadap orang-orang percaya atau orang-orang Kristen saat itu. Dia melakukan kekejaman yang luar biasa dalam pemerintahannya, penganiayaan, bahkan sampai pembunuhan. Tetapi sekalipun demikian, Rasul Paulus mengajak umat percaya atau umat Kristen di Roma untuk takluk atau tunduk kepada pemerintah. Sebab pemerintah merupakan lembaga yang didirikan dan ditetapkan oleh Allah. Firman Tuhan katakan demikian dalam bacaan kita tadi. Karena itu orang percaya diminta untuk senantiasa berbuat yang baik dalam hidup bermasyarakat. Menurut Rasul Paulus, keberadaan semua pemerintah ada di dalam kedaulatan Allah. Karena itu jika pemerintah jahat, maka Allah sendiri yang akan menjatuhkan atau menumbangkan pada waktunya. Allah saja yang berhak menghakimi semua pemerintah, baik pemerintah yang melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik maupun yang jahat
Jadi jika pemerintah dalam melaksanakan tugasnya melakukan hal yang salah, Allah yang akan menghakimi. Maka ketika kita tidak takluk kepada pemerintah, itu berarti kita melawan ketetapan Allah. Rasul Paulus mau mengingatkan kita bahwa pemerintah diberikan oleh Allah untuk menjamin keteraturan dan kemakmuran rakyatnya. Itu artinya pemerintah menjadi alat Allah untuk memastikan keadilan bagi rakyat. Pemerintah adalah alat dalam tangan Allah untuk melakukan kebaikan, kebenaran bagi rakyat. Karena itu kita harus terus berdoa kepada pemerintah agar Allah melalui rohnya bekerja melalui pemerintah untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran. Kita juga wajib membayar pajak kepada pemerintah guna berjalannya pembangunan dalam bangsa dan negara. Kita diminta takluk kepada pemerintah, artinya mengakui otoritas yang memerintah dengan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagi umat Tuhan di Roma dalam masa kehidupan mereka di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Tetapi juga pesan ini menjadi bagian yang disampaikan Paulus bagi Bapak, Ibu, dan saya dalam kehidupan kita sebagai warga bangsa Indonesia. Bulan Agustus menjadi bulan yang penuh dengan momen yang sangat penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, karena kita boleh merayakan kebebasan dan kemerdekaan yang telah kita alami selama 79 tahun. Kita telah merasakan dan menikmati apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini para pemimpin yang telah kita pilih selama ini untuk membangun tetapi juga untuk menjalankan roda pemerintahan baik di dalam bangsa ini maupun di daerah di mana kita berada. Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah kita telah merasakan dan menikmatinya. Dan Paulus mau mengajarkan kita untuk tetap berdoa kepada pemerintah, walaupun mungkin kita belum menikmati kebebasan dan kemerdekaan itu dengan baik. Ketika umat Kristen atau orang percaya di Roma mengalami penindasan, penganiayaan dari pemerintah zaman itu, Paulus meminta mereka untuk berdoa, mendoakan pemerintah itu supaya Allah bekerja di dalam rohnya untuk mengubah kehidupan mereka yang melakukan kejahatan supaya berbalik dan melakukan kebaikan bagi rakyatnya. Sama halnya dengan kita, bahwa lewat bagian firman ini sebagai warga bangsa kita diminta untuk tunduk kepada pemerintah, karena pemerintah berasal dari Allah dan ditetapkan oleh Allah. Firman Tuhan mengatakan bahwa sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Maka mari sebagai warga bangsa kita melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita untuk menjadi masyarakat
yang tetap tunduk kepada pemerintah, sebab mereka berasal dari Allah. Jika mereka melakukan yang salah, maka biarlah penghukuman itu Allah yang berikan, bukan hak kita untuk menghakimi. Sebab Tuhan tahu, Dia melihat semua yang dilakukan oleh setiap para pemimpin di dunia ini untuk rakyatnya. Tetapi kita juga diminta untuk proaktif dalam memberi masukan, ide-ide dan karya-karya kreatif kita bagi perwujudan program mensejahterakan masyarakat dari pemerintah yang ada. Salah satu bukti kehidupan kita sebagai orang merdeka adalah kita harus mencintai tanah air kita dengan menjaga dan melestarikan alam ciptaan Tuhan yang kaya dan yang diberkati, dengan tidak bertindak semena-mena terhadap alam ini. Begitu juga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah bagi kita lewat fasilitas-fasilitas umum yang diberikan. Jangan kita merusaknya, tetapi kita diminta untuk merawatnya bagi kebersamaan dalam kehidupan sebagai masyarakat bangsa ini. Mencintai tanah air mesti kita wujudkan dalam sinergi dan kolaborasi semua elemen bangsa dalam membangun dan menciptakan kehidupan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, dan antara masyarakat bangsa ini. Juga dalam mewujudkan tanggung jawab masing-masing elemen bangsa. Misalnya pemerintah yang tidak korup akan menjadi teladan bagi masyarakat. Dan akhir dari tulisan Rasul Paulus bagi kita lewat bagian firman ini, dia memintakan tanggung jawab kita dalam kewajiban kita sebagai masyarakat untuk membayar pajak, menjaga pembangunan, saling menghormati dan menghargai sebagai warga bangsa. Mencintai tanah air harus kita buktikan dalam kehidupan kita untuk saling memberdayakan. Pemerintah telah memberdayakan masyarakat dengan menyediakan fasilitas kebutuhan hidup yang memadai. Maka masyarakat harus menghormati pemerintah dan juga mendukung setiap keputusan-keputusan pemerintah. Tidak melakukan perlawanan, apalagi dalam bentuk fisik, yang akan merugikan banyak pihak. Dan hal yang paling penting yang disampaikan dan diajarkan oleh Paulus bagi kita sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam bangsa dan negara ini, kita harus terus mendoakan pemerintah supaya mereka diberi hikmat oleh Tuhan Allah untuk menjalankan roda pemerintahan ini dengan baik, benar, jujur, dan adil bagi kesejahteraan kita sebagai warga bangsa. Kita harus berdoa agar pemerintah terbeban untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari ini ketika kita akan mengakhiri perjalanan pergumulan kehidupan kita di bulan yang penuh bersejarah bagi bangsa Indonesia, dengan dipayungi tema sepanjang bulan ini hidup sebagai orang merdeka, mari kita kembali dalam kehidupan kita sebagai warga bangsa
tetapi juga sebagai umat Tuhan untuk melaksanakan kewajiban kita dengan benar dan baik. Walaupun mungkin kita merasakan ada hal yang belum kita dapat dari pemerintah dan bangsa ini, tetapi sebagai anak-anak bangsa, dalam mewujudkan rasa cinta kasih kita, rasa cinta kita kepada tanah air ini, mari kita melakukan yang terbaik semampu kita bagi bangsa dan negara ini. Sebab kehadiran kita di dalam bangsa dan negara ini bukan sebuah kebetulan, tetapi Allah yang menghendaki kita dan memperkenankan Bapak Ibu dan saya menjadi bagian sebagai warga negara Indonesia. Apapun yang dilakukan oleh para pemimpin kita, baik ataupun buruk, kita diminta untuk tunduk, takluk, dan berdoa bagi mereka. Dan jika apa yang mereka lakukan yang tidak berkenan pada Tuhan, Tuhan yang akan menghukum pada waktunya, karena Dia yang menetapkan dan membentuk pemerintah itu ada di dunia ini. Mari kita kembali dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dan sebagai warga bangsa ini. Kita mewujudkan rasa cinta kita terhadap tanah air ini dengan pengabdian kita, dengan segala apa yang akan kita lakukan lewat tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita di bidang kerja kita masing-masing, untuk melaksanakan apa yang menjadi amanat Allah di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus akan memampukan kita untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, tetapi juga sebagai warga bangsa yang tetap takluk kepada pemerintah dan tetap hidup takut akan Tuhan.